Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 8, subtema 3 pembelajaran 6 mengenai aku suka berpetualang. Ayo, kita belajar bersama. Nah, sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu nih kalau masker KF94 dari Madam J itu lagi diskon hingga 80%. Jadi harganya itu mulai dari 5.000, itu hanya Rp1.000 per piece-nya. Dan banyak juga pilihan warnanya. Ayo buruan beli sebelum kehabisan. Jangan lupa klik link Shopee pada deskripsi box di bawah ini. Lalu gabung di Shopee Affiliate Team aku. Belanja sebanyak-banyaknya ya di Shopee. Terima kasih, selamat berbelanja. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mengurutkan gambar cerita, membuat diagram makanan, dan yang ketiga, mengetahui pakaian dan rumah adat Nusantara. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang nenek yang baru turun dari bus, lalu ia bersimpangan dengan sebuah masjid. Kemudian nenek ingin menyeberang jalan. Nah, nenek melihat ada perumahan lestari. Kemudian dibantu Benny mengantar nenek ke rumahnya. Sekarang ayo kita menulis. Buatlah cerita sesuai urutan gambar. Kemudian jawablah pertanyaan sesuai gambar tersebut. Misalnya, Nenek Udin baru saja turun dari bus. Nenek melihat masjid yang ada di sekitar sana. Kemudian nenek hendak menyeberang dan dibantu oleh Benny. Benny mengantarkan nenek ke perumahan lestari. Nenek tiba di rumah dengan selamat. Jawablah pertanyaan berikut. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Ternyata ada rambu petunjuk masjid, rambu zebra cross, dan rambu petunjuk perumahan. Benar sekali. Lalu yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Kita harus menoleh ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu sebelum menyeberang. Benar sekali. Nah, nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Nah, masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contoh kue tradisional lainnya adalah undi-undi, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Wah, enak sekali ya. Apakah kamu dan teman-temanmu suka kue tradisional? Coba perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Perhatikan dengan seksama. Ternyata yang menyukai undi-undi ada 40 orang. Yang menyukai klepon ada 25 orang. Yang menyukai dodol ada 5 orang. Yang menyukai serabi ada 35 orang. Dan yang menyukai kue lapis ada 50 orang. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan diagram tersebut. Yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Iya, 35 orang. Lalu berapa banyak anak yang menyukai klepon? Iya, benar sekali, yaitu 25 orang. Apa nama kue yang paling banyak disukai? Kue yang paling banyak disukai itu kue lapis. Lalu apa nama kue yang paling sedikit disukai? Ternyata dodol. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Bedanya sebanyak 10 orang. Apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Ternyata orang yang menyukai dodol paling sedikit, yaitu 5 orang. Dan orang yang menyukai kue lapis paling banyak, yaitu 50 orang. Nah, berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia.
juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang ayo berlatih, berilah tanda centang untuk sikap yang menghargai perbedaan. Misalnya sikap yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Bagaimana sikapmu? Iya, kita harus menghargainya. Belajar dengan tekun, bukan contoh menghargai perbedaan ya. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Tentu saja menghargai perbedaan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Nah, ini bukan menghargai perbedaan. Menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Itu artinya menghargai perbedaan. Sekarang coba carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Nah, misalnya rumah adatnya seperti ini, pakaian adatnya seperti ini. Ternyata nama daerahnya adalah Sulawesi Tenggara. Yang kedua, nama daerahnya adalah Kalimantan Barat. Lalu yang selanjutnya seperti ini. Ternyata nama daerahnya adalah Bali. Lalu yang kedua, nama daerahnya adalah DKI Jakarta. Dan yang terakhir, rumah adatnya seperti ini. Pakaian adatnya seperti ini. Nama daerahnya adalah Papua. Nah, adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang Indonesia miliki? Tuliskan pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.